Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teori atau konsep pemecahan masalah matematika. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Titin Widiani, NIM 55, Prodi PGSD semester 6B. Lalu kita akan masuk ke materi. Untuk materi yang pertama adalah pengertian masalah dan pemecahan masalah. Apa itu pemecahan masalah matematika? Pemecahan masalah matematika adalah sebuah proses kognitif yang kompleks dan dinamis, di mana seseorang secara aktif terlibat dalam menemukan solusi untuk sebuah masalah matematika. Ini bukan sekadar tentang hasil akhir yang benar, melainkan seluruh perjalanan yang dilalui untuk mencapai solusi tersebut. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas mental yang terstruktur, seringkali mengikuti tahapan-tahapan yang sistematis, seperti yang dipopulerkan oleh George Polya. Tahap pertama dalam pemecahan masalah adalah memahami masalah. Ini krusial, sebab tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan kondisi-kondisi yang melingkupinya, upaya penyelesaian akan sia-sia. Setelah pemahaman yang solid terbentuk, langkah selanjutnya adalah membuat rencana. Pada tahap ini, siswa merumuskan strategi atau pendekatan yang akan digunakan. Ini bisa berupa menggambar diagram, mencari pola, membuat tabel, mencoba-coba, bekerja mundur, atau bahkan menyederhanakan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah rencana tersusun, siswa kemudian melaksanakan rencana tersebut. Ini adalah tahapan di mana perhitungan, manipulasi data, atau penerapan strategi dilakukan dengan cermat dan sistematis. Namun, proses ini belum selesai sampai siswa melakukan pengecekan kembali atau refleksi pada tahap terakhir ini. Siswa meninjau kembali solusi yang ditemukan. Mereka mempertanyakan apa jawaban tersebut masuk akal dalam konteks masalah, apakah semua informasi telah digunakan dengan benar, dan apakah ada cara lain yang lebih efisien untuk menyelesaikannya. Refleksi ini juga membantu siswa menggeneralisasikan strategi yang mereka gunakan untuk masalah-masalah serupa di masa depan. Tujuan utama dari pemecahan masalah matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif siswa. Melalui proses ini, siswa belajar bagaimana menerapkan pengetahuan matematika mereka dalam situasi nyata, meningkatkan ketekunan mereka dalam menghadapi tantangan, dan membangun kepercayaan diri dalam kemampuan mereka untuk mengatasi kesulitan. Pemecahan masalah pada akhirnya mempersiapkan siswa tidak hanya untuk sukses di bidang matematika, tetapi juga untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut pemikiran analitis dan solusi inovatif. Lalu materi yang kedua, indikator pemecahan masalah matematika. Di sini ada 5 poin, yaitu memahami masalah dengan benar, merencanakan strategi penyelesaian yang tepat, melaksanakan rencana dengan akurat dan sistematis, memperoleh jawaban yang benar dan relevan, mengevaluasi dan merefleksikan proses hasil. Lalu yang ketiga ada karakteristik masalah matematika. Di sini juga ada 5 poin. Yang pertama, solusi tidak langsung tersedia atau non-rutin. Solusi tidak langsung tersedia atau non-rutin adalah karakteristik paling fundamental dari sebuah masalah matematika, bahwa solusinya tidak dapat ditemukan secara instan atau melalui penerapan langsung dari prosedur, rumus, atau algoritma yang sudah dikenal. Ini membedakannya dari soal latihan yang dirancang untuk melatih keterampilan atau konsep yang baru diajarkan. Siswa dituntut untuk mencari, menemukan, atau bahkan menciptakan pendekatan baru untuk menyelesaikannya, bukan sekedar mengingat atau meniru. Contoh soal, seorang peternak memiliki sejumlah ayam dan kambing. Jika jumlah seluruh kaki hewan adalah 38 dan jumlah seluruh kepala hewan adalah 13, berapa banyak ayam dan berapa banyak kambing yang dimiliki peternak tersebut? Mengapa ini merupakan masalah non-rutin? Karena siswa tidak bisa langsung menggunakan satu rumus atau operasi sederhana. Mereka perlu berpikir tentang hubungan antara jumlah kepala dan jumlah kaki. Mungkin dengan mencoba-coba membuat daftar atau menggunakan sistem persamaan, atau meskipun untuk SD biasanya dengan penalaran logis atau mencoba-coba.
Lalu yang kedua adalah membutuhkan pemikiran orisinal dan analisis mendalam. Masalah matematika yang sejati mendorong siswa untuk berpikir secara kreatif dan analitis. Siswa harus mampu menafsirkan informasi yang diberikan, mengidentifikasi data yang relevan, dan menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang. Proses ini melibatkan penggunaan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan penalaran logis, bukan hanya komputasi sederhana. Contoh soal, dalam sebuah kotak terdapat kelereng merah, biru, dan hijau. Jumlah kelereng merah adalah 2 kali lipat dari jumlah kelereng biru. Jumlah kelereng hijau adalah 3 kelereng lebih sedikit dari jumlah kelereng merah. Jika total seluruh kelereng di dalam kotak adalah 27, berapa banyak kelereng masing-masing warna? Mengapa membutuhkan analisis mendalam? Karena siswa harus menafsirkan hubungan antar jumlah kelereng, atau 2 kali lipat, 3 lebih sedikit, dan menghubungkan dengan total keseluruhan. Ini memerlukan pemikiran bertahap dan sistematis untuk menemukan nilai masing-masing. Lalu yang ketiga, menguji pemahaman konteks dan menghubungkan konsep. Sebuah masalah matematika yang baik akan mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan matematika mereka dalam konteks yang berbeda atau situasi dunia nyata. Hal ini membantu siswa melihat relevansi matematika di luar buku pelajaran. Selain itu, masalah seringkali menuntut siswa untuk mengaitkan dan menggabungkan berbagai konsep matematika yang mungkin telah mereka pelajari secara terpisah, menunjukkan hubungan dan interkoneksi antar ide. Contoh soal, sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki keliling 40 meter. Jika panjang taman adalah 12 meter, berapa luas taman tersebut? Dan jika di sekeliling taman akan dipasang lampu setiap 4 meter, berapa banyak lampu yang... Mengapa menguji konteks dan menghubungkan konsep? Siswa harus menggunakan konsep keliling untuk menemukan lebar taman atau konsep pertama. Kemudian menggunakan panjang dan lebar untuk menghitung luas untuk konsep kedua. Selanjutnya mereka harus kembali ke konsep keliling untuk menentukan jumlah lampu, menunjukkan bagaimana berbagai konsep keliling, luas, pembagian saling terkait dalam satu konteks nyata dibutuhkan. Lalu yang keempat, tantangan intelektual dan memicu rasa ingin tahu. Masalah yang efektif harus memberikan tantangan yang menarik secara intelektual bagi siswa. Tantangan ini akan memicu rasa ingin tahu, mendorong eksplorasi, dan memotivasi siswa untuk berusaha mencari solusi. Rasa ingin tahu ini adalah pendorong penting dalam proses pembelajaran, membuat siswa lebih gigih dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Contoh soal, deret angka berikut memiliki sebuah pola 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya. Temukan 2 angka berikutnya dalam deret tersebut dan jelaskan pola yang Anda temukan. Mengapa memicu rasa ingin tahu? Deret ini tidak langsung terlihat polanya, atau bukan penambahan atau perkalian konstan. Siswa harus bereksplorasi, mencoba mencari perbedaan antar suku, dan mungkin menemukan pola penambahan yang meningkat. Tantangan untuk menemukan pola yang tersembunyi ini seringkali sangat memotivasi. Lalu yang terakhir atau yang kelima, membangun pemahaman konsep yang lebih kuat. Tujuan utama dari menghadapi masalah matematika bukan hanya untuk mendapatkan jawaban yang benar, tetapi untuk memperdalam pemahaman konseptual. Melalui proses perjuangan dan penemuan solusi, siswa membangun koneksi baru dalam pikiran mereka, memperkuat fondasi pengetahuan matematika mereka, dan memahami mengapa di balik konsep-konsep bukan hanya bagaimana menggunakannya. Pengalaman ini mengubah pengetahuan pasif menjadi pemahaman aktif dan mendalam. Contoh soalnya, jika Anda memiliki 24 buah permen dan ingin membagikannya secara merata kepada beberapa teman, berapa banyak teman yang bisa Anda berikan permen sehingga setiap teman mendapatkan jumlah permen yang sama atau lebih dari satu teman? Tuliskan semua kemungkinan jumlah teman dan beberapa permen yang didapat masing-masing. Oke, mengapa membangun pemahaman konseptual? Jadi soal ini bukan hanya tentang membagi, tetapi tentang memahami konsep, faktor, dan pembagian secara mendalam. Siswa harus mengeksplorasi semua kemungkinan pembagian yang merata, yaitu mencari faktor-faktor dari 24, memperkuat pemahaman mereka tentang hubungan antara perkalian dan pembagian, serta konsep sisa nol. Ini melampaui sekedar menghitung 24 dibagi X.
Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.